Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safina Dita Putri, nomor absen 32 dari 10 kuliner 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai logaritma. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai logaritma, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu dasar-dasar dari logaritma itu sendiri ya. Di sini sudah ada pertanyaan nih. Apa itu logaritma? Jadi, logaritma adalah kebalikan atau dalam bahasa matematika adalah inverse dari eksponen. Nah, eksponen sendiri merupakan bilangan berpangkat. Logaritma biasanya digunakan sebagai salah satu solusi jika kita tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan dari eksponen. Lanjut. Di sini ada penggambaran dari notasi eksponen dan juga notasi logaritma. Jika notasi eksponen adalah A pangkat B sama dengan C. A-nya adalah basis, B-nya adalah eksponen, sedangkan C-nya adalah hasil dari eksponen ini ya. Lanjut, di sini ada notasi logaritma. Jika notasi logaritma adalah A log C sama dengan B, A-nya basis, B-nya adalah hasil dari logaritma ini sendiri, sedangkan C ganti nama menjadi numerus. Oke, diingat-ingat ya, karena ini akan berguna untuk selanjutnya. Nah, di sini logaritma sendiri mempunyai syarat-syarat yang harus kita penuhi. Syarat yang pertama adalah syarat basis. Basis harus lebih dari 0, tidak boleh negatif. Jadi, bilangannya harus positif. Syarat yang kedua adalah basis tidak boleh bernilai 1. Lanjut, ada syarat dari numerus. Di sini tertulis bahwa numerus harus lebih dari 0 dan bilangannya harus positif. Kemudian, di sini ada perintah. Nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Nah, di sini ada 4 contoh soal. Jadi, contoh soal pertama, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, kita teliti dulu ya. Jadi, 5 ini disebut basis. Sedangkan yang 25 ini disebut numerus. Setelahnya ada pangkat 2. Pangkat 2 itu biasa disebut dengan hasil atau pangkat ya. Nah, jika mau diubah ke dalam logaritma, tulis begini saja. Kita tulis basisnya dulu, 5 log. 5-nya tulis lebih ke atas ya, jangan sama-sama lognya. 5 log, numerusnya taruh di tengah-tengah. Nah, sama dengan 2. Kenapa? Karena jika misal 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 25. Benar kan? 5 dipangkat 2 sama dengan 5 kali 5, 25. Benar. Setuju? Nah, soal berikutnya, 2 dipangkat 5 sama dengan 32. Jadinya kita tulis basisnya dulu, 2 log 32, ingat di tengah ya. Terus di sini ada 5. Nah, 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Benar? Benar. Terus soal ketiga ada 7 dipangkat 2 sama dengan 49. Kita tulis basisnya dulu, 7 log 49 sama dengan 2. 7 dipangkat 2 sama dengan 49. Yang terakhir nih, 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kita tulis basisnya dulu ya. Jangan lupa, 6 log 36. Nah, numerus ini diletakkan di tengah.
diganti gitu, sama dengan, nah pangkatnya ini kita ganti ke belakang 2, benar kan? 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, sekarang kita sudah sampai di tahap sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma sendiri terdiri dari 10 sifat. Kita telaah dulu sifat yang pertama ya. Di sini ada A log A sama dengan titik-titik. Nah, ingat di sini adalah basis, di sini adalah numerus. Jika nilai basis dan numerusnya sama, maka hasilnya pasti 1. Ingat ya, contohnya 5 log 5, angkanya sama ya, hasilnya pasti 1. Begitupun 2 log 2, hasilnya 1. Akar 2019 log akar 2019, jawabannya pasti 1. Karena nilai angka yang ada di sini adalah sama, maka hasilnya pasti 1. Oke, lanjut di sifat yang kedua. Di sifat kedua ini sedikit berbeda ya, karena A log 1, dimana yang sebelumnya adalah A log A, karena nilainya sama maka 1. Sedangkan di sini adalah A log 1, hasilnya adalah kebalikannya, yaitu 0. Begitupun contohnya 8 log 1, hasilnya 0. 7 log 1, hasilnya 0. Kenapa? Kalian harus ingat sifat eksponen ya. Berapapun yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Jadi 7 dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Begitupun 8 pangkat 0 hasilnya pasti 1. A pangkat 0 hasilnya 1. Lanjut di sifat ketiga, ada AM log BN sama dengan pangkat numerus dibagi pangkat basis, sisanya adalah A log B. Di sini adalah pangkat basis, sedangkan di sini adalah pangkat numerus. Jika lebih jelas adalah N per M, sisanya A log B. Jadi dibalik, yang semulanya adalah pangkat basis di atas dan numerus di bawah, akhirnya dibalik menjadi pangkat numerusnya ada di atas, sedangkan pangkat basis ada di bawah. Nah, lihat contoh berikut ini ya. 3 log 2 pangkat 4. Nah, pangkat numerusnya ada di belakang, jadi kita tulis dulu ya di atas, sedangkan basisnya ada di bawah. Jadi 4/3, sisanya ada 2 log 2. Jadi 4/3, karena ini 2 log 2, hasilnya adalah 1, maka hasilnya adalah 4/3. Nah, contoh yang kedua adalah 8 log 25. Berapa pangkat berapa hasilnya 8? Hasilnya adalah 2 pangkat 3 log 5 pangkat 2, karena 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi kita tulis ya yang pangkat numerus dulu, 2/3 ini biar kalian tahu. Sisanya adalah 2 log 5. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, maka hasilnya adalah ini. Nah, kita sampai ke sifat yang keempat. Di sifat yang keempat ini hanya numeruslah yang mempunyai pangkat. Jadi pangkat numerus ini kita pindahkan ke depan, yang menjadikannya N A log B. Kita lihat contoh soalnya. 2 log 32. Kita tulis 2 log berapa pangkat berapa, hasilnya 32. Hasilnya adalah 2 pangkat 5. Jadi 5 ini kita pindahkan ke depan. Jadi 5 2 log 2. Ini kita coret, hasilnya adalah 5. Contoh yang ketiga, 7 log 1/7. Gampang nih, kita tulis aja 7
7 log 7. Karena ini kita balik ya, jadi min 1. Hasilnya adalah min 1 karena kita ini pindah ke depan, ini hilang. Contoh soal yang kedua adalah 2 log 16 ditambah 3 log 27 ditambah 5 log 125. Kita sederhanakan dulu. 2 log 16 berapa yuk? Ya benar, 2 pangkat 4 ditambah 3 log 3 pangkat 3 sama 27 ditambah 5 log 5 pangkat 2, hasilnya adalah 125. Maaf 3 maksudnya. Jadi ini kita coret aja karena ini sama ya, 2 log 2 3 log 3. Kita coret aja yang sama-sama ini, kita tulis saja yang di belakang sini yang sama. Jadi 4 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya adalah 10. Untuk sifat yang kelima di sini berbeda karena yang mempunyai pangkat adalah di basisnya di sini. Jadi kita pindahkan ke belakang ya, di bawah maksudnya. Terus kita dapat 1/nya itu dari mana? Kita dapatnya dari B. Karena B itu sebenarnya ada 1 tapi tidak terlihat, dan sisanya adalah A log B. Jadi ditulis aja. Jadi 1/n A log B. Kita lihat contoh soalnya. 5 2 log 7. Tinggal kita ikuti rumusnya saja. Di sini kan 1/, kita tulis 1/. Nah, di sini basisnya kita di bawah. Jadi yang di bawah ini adalah 2. Kita tulis sisanya 5 log 7. Sisanya adalah ini. Kita lihat contoh soal yang nomor 2. 4 log 3. Berapa pangkat berapa? Hasilnya 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 log 3. Terus kita samakan dengan rumusnya ya. Jadi 1/2 sisanya adalah 2 log 3. Karena tidak bisa disederhanakan, maka inilah jawabannya. Nah, kita sampai di sifat yang keenam. Di sifat yang keenam ini ada A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Nah, kenapa bisa dikali? Karena jika penjumlahannya adalah ditambah, maka hasilnya adalah dikali. Jika misalnya adalah dikurang, penjumlahannya nanti adalah dibagi. Ingat rumus ini ya. Ini adalah berkebalikan. Berkebalikan. Ingat-ingat. Oke. Ingat-ingat ya. Kita lihat contoh soalnya. 2 log 8 ditambah 2 log 4. Jika ditambah, maka hasilnya adalah dikali. 2 log 8 dikali 4 sama dengan 2 log 32. Hasilnya adalah 2 log, ini dikecilkan lagi ya, jadi 2 pangkat 5. Nah, ingat, kita pakai sifat yang ke-4 tadi. Ini kita pindah ke depan, jadinya adalah 5. Ini mati. Nah, untuk sifat yang ke-7, ini hampir sama dengan sifat yang ke-6. Bedanya, sifat yang ke-7 adalah dikurang, sedangkan sifat yang ke-6 adalah ditambah. Ingat, A log B dikurang A log C sama dengan A log B, B dibagi C. Jadi B-nya yang dibagi ya. Kita lihat contoh soalnya. 6 log 8 dikurang 6 log 2. Hasilnya adalah 6 log 8 dibagi 2 sama dengan 6 log 8 bagi 2 adalah 4. Pinter. Terus kita sederhanakan lagi. 4 berapa ya? Berarti 2 pangkat 2. Hasilnya adalah ini kita pindahkan ya, seperti yang sifat ke-4. Jadi 2 6 log 2.
inilah hasilnya. Nah, di sifat yang ke-8 ini ada absen A log B sama dengan B sedang. Jadi, ini adalah contoh soalnya. 2 log 5 sama dengan, ingat operasional di sini adalah jika ininya kembar, maka ini bisa dicoret. Jadi 2 pangkat 2 ini kita bisa coret, berarti nantinya adalah 5. Begitu ini juga, ini sama kan, 3 sama 3 nilainya sama, kita coret saja, jadi 9. Nah, ini gimana nih, 8 pangkat 2 kan nggak bisa, gampang kok, tinggal kita sederhanain aja ya. Jadinya 2 pangkat 3 pangkat 2 log 5. Tapi masih nggak bisa, terus gimana? Ya udah, kita tinggal tarik aja di sini. Nah, tarik, 2 hilang kan? Jadi nanti hasilnya adalah bisa 3 log 5. Kita sederhanakan lagi nih, gimana ya biar bisa? Maka 5 kita taruh di depan, jadi 5 pangkat 3 sama dengan 125. Selesai. Nah, untuk sifat yang ke-9 di sini adalah A log B dikali B log C sama dengan A log C. Kenapa? Jika misal di sini ada kembar, maka kita bisa coret. Jadi sisanya adalah A log C. Begitupun kita lihat contoh soalnya ya. 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 9. Kita tinggal lihat belakangnya saja di depannya, 3 log 9. Karena ini sama, kita coret. Ini sama juga, kita coret. Hasilnya adalah 3 log 9. Nah, jika sudah 3 log 9, kita kecilkan lagi menjadi 3 log berapa pangkat berapa, hasilnya 9. Jadi 3 pangkat 2. Karena ini hasilnya sama, kita coret. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, di sifat yang 10 ini adalah A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, jika yang basisnya adalah di atas dan numerusnya di bawah, maka diganti sekarang. Numerusnya yang di atas, sedangkan basisnya ada di bawah. Tapi syaratnya cukup mudah, tinggal tambahkan 1 per saja. Itulah syaratnya. Kita lihat contoh soalnya ya. Di sini ada 8 log 2. Gimana ya biar bisa? Maka kita tambahkan yang tadi syaratnya dulu. 1 per, terus kita ganti yang di sini yang di atas, ini yang di bawah, jadi 2 log 8. Selesai. Berikut adalah 10 contoh latihan soal untuk kalian yang ingin lebih lanjut belajar. Selamat mengerjakan.